Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 3 SD Cendekia Ambon. Kemarin kita telah belajar ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bergerak. Hari ini kita akan belajar ciri makhluk hidup, yaitu bernafas. Bernafas adalah menghirup udara dan kemudian menghembuskannya kembali ke lingkungan. Makhluk hidup bernafas dengan menghirup oksigen atau biasa disingkat dengan O2 dan menghembuskan karbon dioksida atau biasa disingkat dengan CO2. Kita lihat sama-sama ya alat pernafasan pada manusia. Manusia bernafas dengan paru-paru. Manusia menghirup oksigen atau O2 melalui hidung dan diteruskan ke paru-paru, kemudian dikeluarkan kembali dalam bentuk karbon dioksida atau CO2 dan uap air. Bukti bahwa paru-paru juga mengeluarkan uap air saat kita bernafas adalah dengan menghembuskan nafas ke cermin dalam jarak yang sangat dekat. Bisa diperhatikan gambarnya. Nah, saat nafas dihembuskan ke permukaan cermin, seketika cermin pun akan terlihat keruh atau kusam. Tampilan cermin tersebut disebabkan uap air yang menempel pada permukaan cermin. Boleh dicoba di rumah ya. Selanjutnya, alat pernafasan pada hewan. Ada beberapa alat pernafasan pada hewan. Yang pertama adalah paru-paru. Hewan yang bernafas dengan paru-paru pada umumnya adalah hewan yang menyusui, seperti sapi, kemudian monyet, kucing, dan ada juga jenis hewan reptil atau hewan melata seperti buaya yang bernafas dengan paru-paru. Ada juga hewan yang hidup di laut yang bernafas dengan paru-paru, seperti paus, kemudian lumba-lumba. Ada juga dugong atau duyung. Kemudian ada anjing laut. Dan ada juga singa laut. Nah, hewan-hewan ini yang bernafas dengan paru-paru walaupun hidupnya di laut. Karena hewan-hewan ini termasuk dalam kategori hewan menyusui. Ada juga hewan yang bernafas dengan paru-paru tetapi dibantu dengan alat pernafasan lainnya. Hal ini dikarenakan tempat tinggalnya dan cara bergeraknya, seperti katak. Katak yang bernafas dengan paru-paru dan kulit karena hidup di tempat yang basah. Kemudian ada juga burung. Burung cara bergeraknya bukan saja dengan berjalan tetapi juga terbang. Jadi ketika burung terbang ada yang namanya kantong udara atau pundi-pundi udara yang membantu pernafasan burung di saat terbang. Alat pernafasan selanjutnya adalah insang. Hewan yang bernafas dengan insang pada umumnya adalah hewan yang hidup di air, seperti ikan, udang, dan kuda laut. Alat pernafasan hewan selanjutnya yaitu trakea. Nah, trakea ini pada umumnya adalah alat pernafasan pada serangga seperti capung, belalang, laba-laba, dan kupu-kupu. Ada juga hewan yang bernafas dengan seluruh permukaan kulit tubuhnya. Contohnya adalah cacing. Selanjutnya yaitu tumbuhan. Alat pernafasan pada tumbuhan yaitu stomata atau disebut juga dengan mulut daun yang terletak pada permukaan daun bagian bawah. Dan juga ada lentisel, di mana lentisel berupa lubang kecil yang terdapat pada batang tumbuhan. Salah satu pembuktian bahwa tumbuhan bernafas adalah dengan melakukan percobaan ini. Kalian siapkan sebuah tanaman yang mudah dijangkau, baik tanaman di pot atau tanaman yang tumbuh di tanah. Kemudian salah satu dahannya kalian tutup rapat dengan plastik. Pastikan bahwa tanaman tersebut terkena cahaya atau sinar matahari. Nah,
beberapa waktu kemudian, kalian akan melihat embun yang terdapat pada plastik tersebut. Sekarang mari kita perhatikan baik-baik video ini. Nah, video ini akan menunjukkan kepada kalian tentang bukti bahwa tumbuhan bernafas di dalam air. Nah, bisa kita lihat di situ ada gelembung-gelembung kecil yang keluar dari ujung daun tersebut. Gelembung-gelembung itu menunjukkan bahwa tumbuhan sedang bernafas walaupun di dalam air. Nah, itu tadi penjelasan dari Bu Guru mengenai ciri-ciri makhluk hidup yaitu bernafas. Sekarang waktunya kalian mengerjakan tugas di buku tematik kalian ya. Nah, kalian mengerjakan 2 soal yang terdapat di buku tematik halaman 11. Tetap ceria dan semangat dalam belajar ya. Terima kasih telah memperhatikan penjelasan dari Bu Guru. Wassalamualaikum.